Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau mendengar nama Kabupaten Jeneponto, apa yang terlintas di kepala Anda? Panas, garam. Ya, dua hal itu yang membuat saya ada di sini. Sekarang saya berada di Dusun Pacelanga, Kelurahan Palengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Di sini sangat panas, walaupun diimbangi dengan angin laut yang juga sangat kencang. Sekarang saya berada, kalau teman-teman sering melintas di Trans Sulawesi, Trans Makassar Bulukumba lewat Jeneponto, mungkin di sebelah kanan Anda kalau dari Makassar sering melihat banyak tambak garam. Kabupaten Jeneponto yang kita kenal sebagai daerah, salah satu daerah, mungkin satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang punya iklim yang agak beda dengan daerah-daerah yang lain. Dalam setahun didominasi dengan musim panas yang berkepanjangan dan hanya sedikit memperoleh curah hujan hanya di bulan-bulan tertentu, dan itu pun tidak seberapa dibanding dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Tapi itu adalah menjadi berkah bagi petani, masyarakat petani garam di Kecamatan Bangkala ini, karena itu adalah modal utama, modal besar, modal utama untuk pembuatan garam. Nah, teman-teman yang cuman melintas selama ini, cuman melintas di daerah ini dan cuman melihat dari jalan, pernah tidak terpikir bagaimana proses dari pembuatan garam ini? Saya nanti akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana proses ini, proses kristalisasi dari garam ini, dari air laut menjadi garam. Di tempat saya berdiri ini, sepanjang mata memandang semua adalah tambak garam. Ini adalah penghasil garam terbesar di Sulawesi Selatan, dan bisa jadi inilah satu-satunya di daerah Sulawesi Selatan tambak garam. Dan saya belum tahu persis, tapi sepertinya 50% dari konsumsi garam masyarakat Sulawesi Selatan dihasilkan, bisa di cover dari Kecamatan Bangkala ini. Oke, nah ini prosesnya teman-teman. Jadi air laut di sini ada teluk, di belakang saya ini ada teluk, jadi airnya tidak terlalu, ombaknya tidak terlalu kencang. Airnya masuk lewat ini kanal utama. Ini kanal utama. Dari sinilah nanti air itu dipompa ke dalam empang. Nah, ini adalah konsep industri yang sustainable, berkesinambungan, berkelanjutan, dan sangat natural. Semua memanfaatkan alam untuk memompa air ini ke dalam tambak. Itu memakai sistem apa sih namanya ya, di kincir angin. Jadi alatnya didesain sedemikian rupa untuk mengangkat air tersebut, itu menggunakan memanfaatkan putaran daripada kincir ini. Nah, kincir ini diputar oleh angin. Jadi angin yang sangat melimpah di sini dimanfaatkan untuk menggerakkan, untuk memompa air tersebut masuk ke dalam tambak. Kemudian setelah masuk ke dalam tambak, kemudian memanfaatkan sinar matahari yang sangat berlimpah dan sepanjang hari ada di sini untuk mengeringkan proses kristalisasi dari air tersebut menjadi garam. Sebenarnya saya mau bertanya ke warga yang ada di sini, cuma dari tadi saya berjalan tidak satupun orang di sini. Mungkin saya salah waktu kali ya. Mungkin mereka datang sore atau pagi. Sekarang jam 2 di sini. Tidak ada orang yang bisa saya tanya-tanya. Banyak sekali pertanyaan yang muncul di kepala saya tentang bagaimana industri garam di Kecamatan Bangkala ini. Garam.